Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mamis, saya Bunda Mazaya akan berbagi pengalaman bagaimana ya menceritakan sesuatu yang menarik untuk anak kita. Nah, kita simak yuk. Pada dasarnya bercerita untuk anak itu ada dua macam. Yang pertama, mengarang sendiri ceritanya. Yang kedua, membacakan sebuah buku yang menarik. Yang pertama dulu nih, mengarang sendiri ceritanya. Jangan lupa, kita harus menjadi seorang dalang untuk anak kita. Dalang itu apa sih? Dalang itu yang memainkan sebuah wayang. Dia harus memahami konsep cerita tersebut, tahu temanya, tahu karakternya, bahkan bisa masuk ke dalam karakternya. Bisa membuat suara yang besar untuk seorang buto ijo atau raksasa. Contohnya seperti ini. Pada suatu hari ada buto ijo. Nah, suaranya harus seperti itu. Jangan sampai buto ijo karakternya hahaha. No, ya, paham, Mamis? Lalu, bagaimana kalau karakternya adalah seorang putri? Harusnya bersuara lembut, berperangai anggun, dan berperilaku yang sopan. Contohnya, kita tidak boleh memakai suara yang terlalu keras untuk seorang putri. Seperti ini ya, teman-teman. Hai, saya adalah putri sebuah kerajaan yang sangat besar di negeri Persia. Seperti itu. Bisa kan, Mamis? Selanjutnya, bagaimana cara membacakan buku yang baik untuk anak? Yang pertama, jangan lupa pilihlah buku yang menarik dan sangat bermanfaat untuk anak. Jangan sampai anak kita salah membaca buku atau salah memilih buku. Buku apa sih yang cocok untuk anak? Harus disesuaikan dengan usia masing-masing. Contohnya, kalau balita, bolehlah kita memilih cerita tentang nabi, cerita tentang tokoh-tokoh agama yang baik, kemudian ada juga fabel atau cerita binatang. Tentu anak-anak akan bersemangat untuk mendengarkan cerita kita. Sedangkan untuk anak SD, boleh kita pilih buku-buku yang menarik, masih seputar tentang fabel, tentang legenda, tentang mite, atau diberi bumbu-bumbu sedikit tentang putri kerajaan dan lain-lain. Tentu ketika membaca buku, Mamis harus mengerti betul apa sih isi buku tersebut. Betul tidak? Kalau kita saja tidak tahu isinya sebagai Mamis nih, sebagai pembaca, nah bagaimana kita bisa masuk ke dalam karakternya? Jadi jangan lupa bacalah buku sebanyak-banyaknya ya Mamis. Sekarang kita tanya yuk langsung testimoni dari anak yang sering Bunda ceritain. Siapa lagi kalau bukan Kakak Mazaya Adiba. Hai Kakak Mazaya. Kakak Mazaya suka nggak kalau Bunda bercerita? Suka. Biasanya Bunda bercerita tentang apa Kak? McDonald. Oh, McDonald itu cerita tentang petani ya? Lalu cerita apa lagi kakak? ABC. ABC? Tentang binatang? Kakak suka nggak kalau Bunda bercerita? Iya, Bunda bisa jadi princess ya? Betul. Iya, kok nggak ngomong sih? Iya Bunda. Kalau Bunda jadi monster, Bunda bisa nggak? Gak bisa jadi monster. Bunda bisa jadi monster. Masa ya? Kamu mau kemana? Bunda bisa jadi monster, iya kan?
Terima kasih kakak. Bye-bye. Pokoknya mamis, jangan pernah lupa bahwa apa yang kita sampaikan ke anak-anak pasti akan diingat selalu. Jadi, pilihlah cerita yang bermanfaat dan bisa membangun karakter untuk anak. Dan jangan lupa juga pilihlah buku-buku yang berkualitas dan berisikan hal-hal yang positif untuk anak. Mamis, sekarang pertanyaannya adalah, siapa sih yang pantas untuk bercerita untuk anak? Tentu para orang tua yang menghabiskan banyak waktunya atau sebagian besar waktu anak dengan orang tua tersebut. Jadi, jangan pernah, aku gak pede nih bercerita untuk anak, aku gak bisa mendalami karakternya. It's all about the habits. Semua adalah tentang pembiasaan. Bagaimana kita terbiasa, itu yang akan melatih kita ke depannya. Kalau kita mau berusaha nih untuk menceritakan apapun ke anak, pasti lama-lama kita bisa sendiri kok. Pakai suara-suara yang menarik dan memilih cerita-cerita yang berkualitas untuk anak. Jangan lupa ya mamis, selalu menceritakan apapun ke anak dalam hal yang positif. Kira-kira ada tambahan apa ya mamis? Jangan lupa beri komentar di video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.